وقل رب زدني علما. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Nah, karena ayat kursi itu mencakup satu isinya coba. Tentang nama-nama Allah yang sangat bagus. Baik, Asmaul Husna. Baik, juga mengandung sifat-sifat Allah yang sangat tinggi. Baik, mengandung sebutan apa? Wahdaniyahnya Allah, keesaan Allah. Baik, menyebutkan kehidupan yang sempurna bagi Allah. Baik, dan seterusnya. Makna-makna yang agung terdapat dalam ayat ini. Mulai dari pembukaan ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Apa Allah itu? Allah adalah lafaz al-jalalah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah yang tidak boleh digunakan untuk nama siapapun kecuali Allah. Nama yang merupakan haknya Allah khusus. Selain Allah tidak berhak dengan nama ini. Nama ini mengandung atau mencakup seluruh sifat-sifat uluhiyahnya Allah. Nah, seluruh makna pengertian yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah tercakup dalam ayat ini. Allah itu asal katanya al-ilah. Al-ilah itu artinya apa? Al-ma'luh. Al-ma'luh artinya apa? Al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah Allah. Kemudian ditegaskan la ilaha illahu. Tidak ada yang disembah dengan hak. Tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Berarti semua yang disembah selain Allah hukumnya batal. Hukumnya batal. Baik. Disebutkan lagi sifatnya Al-Hayyu. Allah itu maha hidup. Apa artinya Allah maha hidup? Hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Hidup yang tidak akan ada matinya. Hidup yang tidak berawal dari asalnya, gak ada. Hidup yang tidak disela-selai, tidak disisipi dengan hal-hal yang mengurangi hidupnya Allah. Tidak ada sakit, tidak ada capek, tidak ada ngantuk, tidur dan seterusnya, gak ada. Nanti seperti lanjutan ayatnya. Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum adalah artinya yang selalu meramut pada makhluknya. Allah adalah zat yang maha meramut makhluknya. Semua makhluknya, semua urusan makhluknya diramut, diurus oleh Allah. Semua urusannya makhluk Allah yang urus. Baik. Dan juga lafaz Al-Qayyum karena semua urusan Allah yang ngurus. Berarti urusan Allah siapa yang ngurus? Allah sendiri. Nah, berarti Allah butuh pada yang lain apa enggak? Enggak butuh. Allah tidak butuh dengan siapapun. Sebaliknya semua butuh kepada Allah. Al-Qayyum. La ta'khuduhu sinah
Allah tidak tertimpa kantuk. Gak pernah Allah ngantuk sama sekali. Nah, ini menunjukkan apa? Sempurnanya hidupnya Allah. Gak ada cacat sedikit pun dalam hidupnya Allah. Sampai ngantuk pun Allah tidak ngalami. Nah, wala naum, apalagi tidur. Ngantuk saja tidak. Nah, adanya orang itu ngantuk, tidur, itu menunjukkan apa? Hidupnya dia yang gak sempurna. Dia kalau gak tidur, dia akan sakit. Dia kalau gak tidur, dia akan lemah. Dia butuh tidur untuk memulihkan apa? Staminanya. Allah gak butuh itu. Nah, kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Baik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Masya Allah. Ini adalah apa? Kekuasaan yang sangat sempurna. Tidak satu pun yang ada di langit dan bumi keluar dari kekuasaan Allah. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini menunjukkan apa? Sempurnanya kekuasaan Allah. Ini salah satu contoh kekuasaan Allah yang sempurna. Contoh kekuasaan Allah yang agung. Sampai masalah syafaat pun, apa syafaat itu? Syafaat itu seseorang menjadi perantara untuk orang lain menyampaikan hajatnya kepada yang di atasnya. Itu namanya apa? Syafaat. Misal ada orang dekat dengan pejabat, terus dia dimintai oleh orang lain, coba saya punya perlu dengan pejabat fulan, sampaikan kepada dia, sampaikan orang dekat. Ketika dia menyampaikan ini, namanya apa? Syafaat. Karena sempurnanya kekuasaan Allah, bahkan tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui semua yang ada di depan dan di belakang mereka. Apa ini maksudnya? Tidak ada sedikit pun yang keluar dari ilmu Allah. Tidak ada sedikit pun di alam semesta ini yang Allah tidak ketahui. Kejadian yang lewat Allah tahu, kejadian yang akan datang Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Ini menunjukkan apa? Sempurnanya ilmu Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah mencakup seluruh langit dan bumi. Kursi Allah mencakup seluruh langit dan bumi. Kursi itu apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kursi itu adalah maudhi'ul qadamain. Tempat dua telapak kaki. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan apa? Besarnya Allah, luasnya kekuasaan Allah, tidak terbatasnya kekuasaan Allah. Nah, dilihat dari apa? Kursinya saja. Nah, mencakup langit dan bumi. Nah,
wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak kepayahan, Allah tidak kesulitan untuk menjaga langit dan bumi. Nah, Allah tidak kesulitan menjaga langit yang di atas kita yang seluas itu yang tidak ada tiangnya. Allah tidak kesulitan untuk menjaganya agar tidak runtuh. Nah, Allah tidak kesulitan untuk menjaga makhluk-makhluk yang ada di langit supaya tetap tertib, supaya tetap teratur. Allah nggak kesulitan. Bumi juga sama. Nah, Allah tidak kesulitan untuk menjaga makhluknya. Wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi. Zatnya Allah tinggi di atas semua makhluknya. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat yang sempurna seperti sifatnya Allah. Al-Azim. Allah maha besar. Allah maha agung. Isinya ayat kursi seperti itu. Makanya dia disebut ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Makanya Allah juga menjanjikan keutamaan yang besar untuk orang yang selalu membaca ayat ini setiap selesai salat wajib. Sudah dibaca ini setiap salat wajib? Insya Allah sudah.